Shalom adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Yes. Sebelum mulai ibadah, kita siapkan pasukannya Tuhan dulu yuk. Adik-adik yang di rumah jongkok ya, bapaknya juga ikut. Ayo. Pasukan siap. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Silakan duduk adik-adik. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa dulu yuk. Tuhan, kami bawa ibadah ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biar curahan Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Biar ibadah ini menjadi berkat bagi setiap kami Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan. Berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Siapkan hati kita adik-adik. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Katakan bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Angkat tangannya adik-adik. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu.
Lipat tangan, ditutup matanya adik-adik. Tuhan Yesus, kami bawa bangsa negara kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biar Engkau yang pelihara dan sertai bangsa ini Tuhan Yesus. Engkau yang pulihkan dan sembuhkan bangsa ini dari segala penyakit, terutama COVID-19 ini Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati kepala pemerintahannya Tuhan Yesus, dari yang atas hingga yang terendah Tuhan Yesus. Engkau yang ikut campur tangan dalam segala pengambilan keputusan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya, sama-sama katakan Amin. Mari bangkit berdiri adik-adik. Ayo kita bangkit berdiri, kita mau puji Tuhan. Nah, bapaknya juga ikut ya, bangkit berdiri. Harus semangat ya. adik-adik. Semangat dong kakak. Kita mau terbang sama Tuhan. Kita terbang ya, semuanya joget. Semangat ya. Mama papanya juga ikut joget. Semuanya ya. Firman-Mu Tuhan, peta bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu
terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan, di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Wow, sukacita sekali ya Kak. Ya, semangat Siapa banget. yang masih semangat? Haleluya. Besok minggu depan ya kita Joget-joget. puji-pujian lagi buat Goyang-goyang Tuhan. Biar adik-adik lebih semangat ya. Iya. Sekarang kita duduk dulu yuk. Kita mau dengerin firman Tuhan. Ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Kita siapkan hati. Ayo kita sembah Tuhan lagi, biar Tuhan senang. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Katakan sekali lagi, seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu.
kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Biar firman-Mu dapat menjadi rema dalam hidup kami dan dapat berbuah dengan manis Tuhan. Ya Tuhan. Berkati juga kakak-kakak yang akan memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Ya, salam semua adik-adik yang ada di rumah-rumah. Kita ketemu lagi ya pada hari ini. Kita mau sama-sama untuk berdoa terlebih dahulu. Kita mau masuk dalam firman Tuhan ya adik-adik. Kita mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan supaya kita diberkati oleh firman Tuhan itu ya. Yuk lipat tangan, tutup matanya. Mama papa juga bisa sama-sama dengan adik-adik kita mau berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan selalu memberkati dengan hari yang baru, berkat yang baru, anugerah yang baru dalam setiap kami. Tuhan, kami bersyukur dan kami berterima kasih pagi hari ini Tuhan siapkan kami untuk duduk diam dan mendengarkan akan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, ajari kami, didik kami supaya kami mengerti akan setiap kehendak Tuhan. Kami mau melakukan apapun yang Tuhan mau dalam hidup kami supaya kami boleh menyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus pimpin kami, ikat hati dan pikiran kami supaya kami duduk diam dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Iya, adik-adik siapkan Alkitabnya. Kita buka di 1 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-46 ya. Firmannya hari ini tentang seorang nabi yang dipakai Tuhan. Namanya Elia dan Nabi Baal ya adik-adik. Elia dan Nabi Baal ya. Kita mau masuk dalam firman Tuhan. Karena Israel menjauh dari Tuhan, Israel itu bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Dia meninggalkan Tuhan bangsa ini adik-adik. Maka Tuhan mengirimkan Elia dan Elia berkata bahwa tidak akan ada hujan selama 3,5 tahun. Wow adik-adik, 3,5 tahun tidak hujan berarti kekeringan memenuhi negeri itu. Tidak ada hujan selama bertahun-tahun adik-adik. Tanaman mati, hewan mereka juga mati. Wah, semua orang berputus asa. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Berdoa sama siapa adik-adik? Berdoa sama Tuhan. Supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun. Wah, doa Elia jempolan adik-adik. Bumi selama 3,5 tahun tidak hujan, kekeringan. Ada di mana ya? Ada di Yakobus 5 ayat 17 adik-adik ya. Ya, terus Israel dipimpin oleh seorang raja yang jahat adik-adik. Raja Ahab namanya. Raja Ahab ini membenci Tuhan adik-adik. Dia juga membenci Elia nabinya Tuhan yang adalah seorang nabi utusan Tuhan. Suatu hari adik-adik, Elia datang ke hadapan Raja Ahab untuk memberitahu raja apa yang akan Tuhan lakukan. Ketika raja melihat Elia, dia menjadi sangat marah dan berkata, "Apa yang kamu inginkan, Elia?" Lalu Elia memandang raja dengan kekecewaan dan berkata, "Tidak,
Raja Ahab, kamu telah menolak, bukan aku adik-adik salah. Kamu telah menolak Tuhan, kata Elia ke Raja Ahab. Kamu telah menolak Tuhan dan mengikuti berhala. Tuhan akan menunjukkan kepadamu bahwa Dia sendiri adalah Tuhan. Bahwa semua nabi palsu dan jahatmu bersamamu, dan temui aku di puncak gunung Karmel. Kata siapa? Kata Elia kepada Raja Ahab. Lalu mereka berkumpul di gunung Horeb. Di gunung Karmel, Elia membangun sebuah altar adik-adik untuk Tuhan. Dia menyuruh para nabi jahatnya Ahab untuk membangun juga altar mereka sendiri untuk dewa palsu mereka, yaitu dewa Baal. Kemudian Elia berkata, ini peraturannya. Kamu taruh seekor lembu jantan di atas altarmu, dan aku akan melakukan satu di atasku, maksudnya di atas altarnya dia. Lalu kita berdoa. Sama-sama dua-duanya berdoa. Yang satu berdoa ke Baal, yang satu berdoa kepada Tuhan. Aku akan berdoa, kata Elia, aku akan berdoa kepada Tuhan yang hidup, ya, dan sejati. Dan kamu bisa berdoa kepada Tuhanmu yang palsu, yaitu Baal. Jika Tuhanku adalah Tuhan yang benar, Dia akan menurunkan api dari surga dan membakar mezbah ini, yang di atasnya ada seekor lembu. Jika Baal benar-benar Tuhannya dia, Tuhannya orang si Raja Ahab, Dia akan mengirimkan api dari surga dan membakar mezbahmu. Kemudian adik-adik, apa yang terjadi? Para nabi palsu Baal yang jahat memulai lebih dulu. Mereka berdoa, berteriak-teriak, dan bahkan mulai menyakiti diri mereka sendiri. Tetapi tidak ada yang terjadi, adik-adik. Kemudian mereka memutuskan untuk berdoa dan berteriak lebih keras, menangis lebih keras, dan menari lebih banyak. Masih tidak ada yang terjadi, adik-adik. Baal bukanlah dewa yang nyata, dan semua orang Israel melihat itu. Kenapa? Karena Baal itu adalah patung, adik-adik. Lalu kemudian giliran sekarang Elia untuk memastikan semua orang melihat keajaiban ini. Elia mengambil 12 ember air dan airnya dilemparkannya ke altar. Altar itu sekarang basah kuyup dengan air, sehingga tidak mungkin ada api yang menyala di atasnya. Ya kan adik-adik? Kalau api disiram air kan mati. Nah, kan tadinya kalau benar-benar pasti Tuhan menyambar dengan api. Sesudah itu Elia berdoa, adik-adik. Berdoa pada Tuhan. Tuhan, tunjukkan kepada orang-orang ini bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang hidup sejati. Tiba-tiba langit terbuka dan kolam api yang besar meledak dari langit ke altarnya Elia. Yang tadi altarnya itu basah kuyup dengan air. Saat api mulai membakar seluruh altar, orang-orang Israel menjadi diam, adik-adik. Orang-orang kaget dan tersungkur di hadapan Tuhan. Mereka tahu yang sebenarnya. Jadi mereka berteriak seperti ini. Tuhan, Dia adalah Tuhan. Tuhan, Dia adalah Tuhan. Mereka berteriak-teriak, adik-adik. Mereka tahu bahwa mereka telah berdosa. Dan mereka meminta pengampunan dari Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang Elia panggil. Hari itu, adik-adik,
Elia dan orang-orang Israel mengusir dan membunuh para nabi palsu jahat yang membenci Tuhan. Mereka memastikan bahwa guru-guru yang jahat ini tidak akan pernah lagi menyebar berita palsu tentang dewa-dewa mereka. Kenapa? Karena dewa-dewa itu bukan buat disembah, karena dia terbuat dari patung. Dewa itu dibikin oleh manusia, makanya tidak boleh disembah oleh manusia. Baal hanyalah sebongkah batu tanpa kehidupan. Tapi Tuhan itu nyata. Satu Tuhan yang sejati. Dan hari itu semua orang melihat kekuatan besar Tuhan. Tuhan bisa melakukan perkara yang hebat. Perkara yang luar biasa adik-adik. Dia bisa melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Karena Ahab jahat, orang Israel berbuat jahat dan mereka melakukan penyembahan pada berhala-berhala. Makanya Elia marah dan memberitahu mereka supaya mereka tidak lakukan itu. Kenapa adik-adik? Karena itu menyakiti hati Tuhan. Makanya dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, jangan turunkan hujan 3,5 tahun. Kekeringan melanda di mana-mana. Dan akhirnya dengan nabi-nabi Baal, Elia menyatakan kemuliaan Tuhan. Apa tujuannya? Agar kita mengalami karunia Roh Kudus. Lewat apa adik-adik? Lewat doa. Siapa yang berdoa? Elia. Kita bisa juga berdoa seperti Elia. Bisa adik-adik. Apa yang dikerjakan oleh Elia, kita juga bisa lakukannya adik-adik. Asal kita percaya sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kita tidak melakukan dosa. Minta ampun setiap kalian berdoa adik-adik. Minta ampun dulu, ampuni dosaku Tuhan. Dan apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidupku, jadilah sesuai kehendak Tuhan. Seperti Elia. Dengan kuasa Tuhan, Tuhan izinkan dia mengalami sesuatu yang hebat. Mezbah yang basah dengan air gak mungkin disambar apinya Tuhan. Tapi apa yang mustahil bagi kita, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Walaupun mezbah itu basah, tapi kalau Tuhan berkenan, Tuhan berkehendak, akhirnya apinya Tuhan membakar persembahan lembu yang disiapkan oleh Elia. Dan akhirnya si Baal dipermalukan. Makanya adik-adik jangan percaya pada Allah lain. Percaya pada Tuhan Yesus yang telah memberikan kita keselamatan. Yang telah memberi kita jadi ahli waris kerajaan sorga. Hidup benar. Selalu lakukan apa yang Tuhan mau. Selalu berdoa. Kakak Teo gak pernah bosan-bosan. Selalu setiap ketemu sama adik-adik. Siapa yang tadi pagi berdoa, begitu kan? Kenapa? Karena doa itu adalah napas orang-orang yang percaya sama Tuhan. Dengan doa kita akan dekat sama Tuhan. Adik-adik mau dekat sama Tuhan? Rajin berdoa. Adik-adik mau dekat sama Tuhan? Baca firman setiap hari. Kenapa harus baca firman? Jadi dekat sama Tuhan. Iya, karena firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Jadi kita baca firman berarti kita sedang bersama dengan Tuhan. Jadi adik-adik jangan malas lagi berdoa, jangan malas lagi baca firman. Semua harus kita lakukan dengan penuh sukacita karena Tuhan baik, supaya Tuhan melakukan perkara yang besar seperti kepada Elia, supaya si jahat yang ada di sekeliling kita bisa lawan dan kita bisa kalahkan dalam nama Tuhan
Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus adik-adik. Kita bersyukur karena kita punya Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Oh, keren ya. Allah kita keren. Adik-adik juga keren. Ayo semuanya kita mau berdoa ya. Janji sama Tuhan, dari hari ini adik-adik harus sungguh-sungguh sama Tuhan. Selalu berdoa sama Tuhan. Jangan malas. Karena kalau malas itu datangnya dari iblis. Yuk lipat tangan, tutup matanya. Kita semua berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini yang mengajarkan kami supaya kami punya iman dan kepercayaan hanya kepada Tuhan yang dapat melakukan segala sesuatu yang ajaib, yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa, seperti Tuhan lakukan kepada Elia untuk melawan nabi-nabi Baal. Oh Yesus, terima kasih untuk kuasa-Mu yang luar biasa. Kami bangga punya Allah seperti Tuhan Yesus yang menjadi Allah kami, yang memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan bekerja penuh dalam hidup kami. Jadilah Allah dalam hidup kami, menjadi penguasa dalam hidup kami, dan Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Jadikan kami menjadi rumah-rumah doa-Mu yang selalu ada hadirat Tuhan dalam setiap hidup kami, karena kami selalu berdoa sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Yuk adik-adik angkat tangannya tinggi-tinggi, kita mau mintakan berkat sama Tuhan. Bapa yang baik, hamba-Mu mintakan berkat buat setiap anak-anak-Mu yang pada pagi hari ini sudah mendengar kebenaran firman Tuhan dan mau bertumbuh dalam firman Tuhan dan mau melakukan kehendak Tuhan. Berkat dari Bapa yang sungguh sangat baik, Allah Abraham, Allah Yakub, Allah Ishak akan memberkati setiap anak-anak yang ada di rumah-rumah pada saat pagi hari ini. Tuhan akan jadikan mereka menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan akan membawa mereka naik dan tidak menjadi turun. Bahkan Tuhan akan memberkati keluar masuk anak-anak-Mu ini ya Bapa. Dan Tuhan akan membuat setiap apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan akan buat berhasil dan beruntung. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Selamat berjumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.